Halo semuanya, jumpa lagi dengan Logika Sederhana. Dan hari ini kita akan membahas tentang Fadlizon dengan berbagai anggapannya mengenai Ahok, yang bermula dari rencana pemindahan ibu kota yang baru oleh Presiden Jokowi yang berada di Kalimantan, dan penunjukan Ahok sebagai salah satu kandidat CAO untuk ibu kota yang baru ini. Menurut Fadlizon, pemindahan ibu kota ini bukan satu hal yang urgen untuk saat ini, karena kita masih berada di dalam masa di mana ekonomi kita masih berjalan lambat, dan itu yang ada di depan mata yang harus diselesaikan. Sedangkan untuk pemindahan ibu kota, menurut Fadlizon, biarkanlah presiden yang berikutnya atau 20 tahun lagi baru itu dibahas. Itu baru fair katanya. Kalau sekarang ini itu masih di awan-awan dan dianggap ngigau. Dan kita lihat pandangannya mengenai Ahok dalam cuplikan video berikut ini. Bagaimana dengan poin Mbak Ketua Badan Otoritas? Apalagi itu lebih mengigau lagi. Ini orang sudah bermasalah, convicted gitu ya, dengan penistaan agama, melukai banyak umat Islam. Kok mau dipakai seperti nantangin gitu, seperti tidak ada orang lain. Dan dulu kan juga nih saudara Ngabalin dan Pak Kapitra ikut demo, malah Ahok pemecah belah NKRI. Oke, dalam pernyataan Fadlizon yang tadi kita sudah melihat, ada beberapa hal pandangannya mengenai pribadi Ahok. Yang pertama diawali dengan kata bahwa pemilihan Ahok juga sebagai sebuah ngigau di siang bolong. Lalu dia melanjutkan bahwa Ahok itu adalah orang yang bermasalah atau conflicted katanya. Jadi menurut Fadlizon bahwa hidup Ahok itu penuh dengan masalah, dan kita melihat kira-kira apa saja masalah-masalah yang dijabarkan oleh Fadlizon. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Ahok ini adalah penista agama. Oke, secara hukum memang kalau kita melihat bahwa memang Ahok telah dipatok sebagai penista agama. Tapi kalau kita melihat sebenarnya secara lebih cermat, sebenarnya karena tekanan politik yang luar biasa dan karena tekanan mayoritas yang luar biasa sebenarnya yang membuat Ahok akhirnya harus didakwai dengan penistaan agama. Padahal sebenarnya kalau lebih jelas lagi itu persoalan yang sebenarnya tidak patut diberikan kepada Ahok. Tapi okelah untuk hal itu. Namun di sisi yang lain, pada prinsipnya bahwa Ahok telah menerima hukuman dari apa yang dia lakukan atau konsekuensi dari apa yang dia lakukan di Pulau Seribu, dan dia sudah menjalani hukumannya selama 2 tahun. Jadi sebenarnya masalah penistaan agama sudah selesai karena dia sudah menjalani hukumannya. It's over. Jadi di sini jelas bahwa Fadlizon yang tidak bisa move on dari masalah penistaan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Ahok ini melukai umat Islam katanya. Apakah mungkin karena itu? Atau mungkin juga karena sebelum-sebelumnya, karena memang Ahok dulu selalu banyak kontroversinya, khususnya terlebih khusus dengan FPI, sering berbeda argumen, bahkan terkadang bertentangan argumen mereka. Apalagi pada puncaknya terkait dengan yang pertama tadi, yaitu penistaan agama. Mungkin ini yang dimaksud oleh Fadlizon dengan melukai umat Islam. Tapi apakah memang benar hal itu melukai agama Islam? Ya, kalau kita pandang dari segi umat Islam yang memang tidak setuju dengan Ahok, ya kita mungkin bisa beranggapan bahwa memang betul-betul Ahok melukai agama Islam. Tapi apakah semua umat Islam merasa terluka dengan hal itu? Saya rasa banyak umat Islam yang masih mempunyai akal sehat, yang masih bisa berpikir jernih bahwa Ahok sebenarnya tidak ada maksud dan tidak ada tujuan untuk melukai umat Islam. Sehingga dengan demikian ini bisa masih diperdebatkan. Yang berikutnya, yang ketiga, Pak Fadlizon mengatakan kok nantangin. Di sini multi tafsir. Kenapa? Ketika pemilihan Ahok sebagai CAO ini, dengan Fadlizon mengatakan kok nantangin, muncul pertanyaan di sini, yaitu yang pertama, siapa yang menantang? Yang kedua, siapa yang ditantang? Kan begitu. Jadi seharusnya Fadlizon bisa
lebih detail, lebih teliti lagi menjelaskan hal ini tentang kok nantangin itu loh. Maksudnya apakah dia yang ditantang oleh siapa, tidak tahu. Apakah mungkin Presiden Jokowi yang memilih menantang Fadlizon atau siapa, kita nggak tahu. Jadi yang tahu persisnya hal ini adalah Fadlizon itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Fadlizon mengatakan kok seperti tidak ada orang lain lagi. Lalu ketika kita sejenak berhenti dalam kalimat itu, mungkin kita beranggapan memang kayaknya tidak ada orang lain lagi ya. Seolah-olah hanya Ahok, hanya Ahok, hanya Ahok di mata Jokowi. Tapi kalau kita melihat dari pengumuman Pak Presiden Jokowi, sebenarnya bukan hanya Ahok saja, artinya masih ada orang lain. Karena selain Ahok itu ada 3 orang lainnya yang termasuk dalam kandidat CEO itu. Jadi pertanyaan atau pernyataan dari Fadlizon ini terjawab bahwa memang bukan hanya Ahok saja, dan Ahok bukan satu-satunya orang atau satu-satunya kandidat, tapi masih ada orang lain. Jadi pertanyaan saudara Fadlizon dalam hal itu terjawab. Oke, nah sebelum kita lanjutkan yang berikutnya, mari kita lihat potongan video yang berikutnya. Kayak nggak ada orang lain aja gitu. Kenapa sih hebatnya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja. Tapi kan itu menimbulkan tokoh-tokoh atau orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka. Yang berikutnya, Fadlizon membuat sebuah pertanyaan. Apa sih hebatnya Ahok? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah ini sebagai sebuah bentuk penasaran tentang Ahok, yang ingin tahu tentang Ahok, atau sebuah pernyataan hanya menganggap Ahok itu sebagai sesuatu yang tidak ada apa-apanya, atau malah merendahkan, meremehkan? Kita tidak tahu. Yang tahu Fadlizon sendiri. Tapi mari kita lihat sepak terjang Ahok. Ahok mulai muncul pertama kali dalam politik yang pertama ketika dia menjadi Bupati Belitung Timur. Setelah dia menjadi Bupati Belitung Timur, kemudian dia menjadi anggota DPR RI. Setelah dia menjadi anggota DPR RI, maka dia menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan ketika Jokowi naik menjadi presiden, maka Ahok yang tadinya adalah wakil gubernur menjadi seorang gubernur. Dan setelah dia selesai menjadi gubernur karena kasus penistaan agama, maka Ahok menjadi tahanan dalam penjara. Dan ketika dia sudah menyelesaikan penahanannya dalam penjara selama 2 tahun, Ahok keluar menghirup udara bebas. Tapi apakah dia berhenti sampai di situ saja? Tentu tidak. Karena Erick Thohir memanggil dia untuk menjadi salah satu pejabat tinggi di BUMN, yaitu sebagai komisaris utama di Pertamina. Nah, apakah kiprah Ahok berhenti sampai di situ saja? Ternyata belum juga, karena setelah dia menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina, Ahok juga menjadi salah satu kandidat untuk CIO dalam pemerintahan ibu kota yang baru. Jadi kalau Fadlizon bertanya, apa sih hebatnya Ahok? Mungkin Ahok tidak hebat, tapi minimal Ahok punya sepak terjang yang jelas. Yang berikutnya, Fadlizon melanjutkan bahwa menurut dia Ahok itu biasa-biasa saja. Ya memang kalau dibandingkan dengan Fadlizon, memang Ahok itu biasa-biasa aja. Karena memang Fadlizon adalah orang yang hebat. Dia sejak dari zaman Soeharto sudah menjadi anggota MPR, dan setelah masa reformasi dia menjadi anggota DPR, bahkan pernah menjadi wakil ketua DPR.
Ya memang kalau dibandingkan Ahok siapa sih? Fadlizon masih lebih di atas, menjadi seorang anggota dewan yang terhormat. Ya mungkin itu perbandingannya yang diambil oleh Fadlizon, sehingga dia merasa bahwa dari pandangannya bahwa Ahok itu biasa-biasanya karena memang dia di atas luar biasa karena menjadi seorang anggota dewan. Tetapi pada kenyataannya kita tidak bisa menolak bahwa Fadlizon tidak pernah ditawarkan apa-apa oleh Jokowi, baik dalam kedudukan sebagai menteri maupun sebagai CIO. Tapi Ahok yang menurutnya biasa-biasa saja mendapatkan tawaran itu. Jadi, biarkanlah waktu menjawab semuanya itu. Tanya hatiku. Demikian kata Fasto yang lebih ditenarkan lagi oleh Siva Magnolia. Oh, mengapa tak bisa diriku yang mencintaimu tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. #Fadlizon, bertanyalah kepada diri Anda sendiri. Yang terakhir, Fadlizon menyatakan dengan kondisi seperti ini yang kontra terhadap Ahok jadi tidak suka. Ya memang sejalanlah, orang yang kontra pasti tidak suka Fadlizon. Fadlizon, ya namanya tidak suka pasti kontra lah. Jadi tidak ada persoalan dalam itu. Kalau mengharapkan yang kontra itu jadi suka, ya kecuali kalau Fadlizon sendiri yang mengawalinya dengan menyukai Ahok. Saya rasa itu. Biarlah logika kita semakin dipergunakan agar kita semakin berpikir yang lebih berkembang, lebih logis, dan lebih maju. Salam logika sederhana. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan komen. Oke, sampai jumpa pada logika-logika berikutnya.